Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 859578817. Prodi PGSD semester 6 UPBJJ UT Daerah Majene. Halo sahabat Universitas Terbuka, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas ini berkaitan dengan materi modul 8 tentang gangguan emosi pada anak, khususnya kecemasan. Saya akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kecemasan yang muncul pada anak usia sekolah dasar, serta memberikan penanganan yang tepat. Silakan disimak penjelasan dari saya. Identitas anak yang saya amati atau observasi yaitu nama samaran Ahmad, kelas 3 SD, sekolah SD Negeri 057 Lambepada. Masalah yang saya amati yaitu ketika sedang melakukan pengamatan atau observasi terhadap anak saat proses pembelajaran berlangsung, saya mengamati bahwa Ahmad mencari kesibukan sendiri di tempatnya dan kurang memperhatikan penjelasan dari gurunya. Saat guru menanyakan pertanyaan terkait materi pembelajaran, Ahmad hanya diam sambil tersenyum dan kadang menunduk seakan takut dimarahi oleh gurunya bila tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, dari pengamatan saya, hal yang dicemaskan Ahmad yakni rasa khawatir atau takut tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Kecemasan lain yang dikhawatirkan yaitu kecemasan ketika anak tidak dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, gejala atau perilaku yang saya amati, yang pertama yaitu gejalanya terdiri atas 2 yaitu fisik dan emosional. Untuk gejala fisik, gejala yang saya amati pada anak terkait dengan fisik yakni saat merasa cemas, Ahmad akan terlihat gelisah atau gugup, menundukkan kepala dan kadang tersenyum serta mengepalkan tangannya. Ini perilaku atau gejala kecemasan secara fisik yang saya amati saat Ahmad tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, gejala secara emosional, di mana Ahmad merasa cemas dan takut serta seakan terlihat panik. Ini saya lihat dari dahi Ahmad yang tiba-tiba berkerut, lalu tatapannya yang seakan tidak ingin menatap gurunya saat gurunya tersebut berbicara atau bertanya kepada Ahmad. Selain itu, Ahmad juga hanya terdiam di tempat dan menunduk. Dia juga tidak menoleh ke arah manapun yang menunjukkan bahwa ia malu bila tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, perilaku. Gejala kecemasan yang dapat saya amati dari perilaku anak yakni dari perilakunya yang menghindar ketika diminta menjawab pertanyaan dan kadang ketika mengajar di kelas, Ahmad biasanya juga bersembunyi di bawah meja. Ahmad terlihat gugup dan terbata-bata saat berbicara. Selanjutnya, dampak gangguan kecemasan terhadap pembelajaran anak, di mana gangguan kecemasan dapat berdampak pada pembelajarannya, karena anak dengan gangguan tersebut akan mempengaruhi semangat serta motivasi belajarnya. Selain itu, anak juga tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran. Itu juga dapat menghambat prestasi belajarnya, serta mengganggu proses pembelajaran anak dalam belajar di kelas. Cara mengatasi gangguan kecemasan pada anak di sekolah. Yang pertama yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, maka ia akan merasa aman dan terlindungi, serta tidak akan merasa terancam. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi anak yang memiliki gangguan kecemasan. Nah, untuk mencari tahu anak yang memiliki gangguan kecemasan, maka guru perlu mengidentifikasi anak tersebut. Selanjutnya yaitu ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, agar anak tidak merasa bosan atau stres di kelas, maka guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian keempat, mengadakan sesi konseling pada anak, yaitu di mana guru menanyakan bagaimana perasaan anak. Kemudian jika ada masalah maka akan dilakukan penanganan secepatnya. Nah, itulah penjelasan dari saya terkait dengan hasil observasi saya di
SD Negeri 057 Lambe Pada. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.